Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Video keempat hari ini adalah berkaitan dengan stoikiometri. Kemarin kita sudah latihan bagaimana menginterpretasikan tata nama senyawa kimia, baik itu rumus molekul atau rumus senyawa ion, ya, rumus formula, menjadi suatu persamaan reaksi, kemudian Anda bisa setarakan. Ini ada beberapa kemarin soalnya, ya, dan Anda sudah bisa menginterpretasikan dari segi persamaan reaksi kimia dan setaranya. Ini kemarin H2O-nya liquid, ya. Kemarin aqueous ganti liquid. Ya. Kenapa penting? Karena untuk stoikiometri, persamaan reaksi ini penyetaraannya harus benar terlebih dahulu. Identifikasi senyawanya, di reaktan apa, di produk apa, kemudian Anda bisa menyetarakan sesuai dengan penyetaraan reaksi, entah itu dengan penyetaraan reaksi redox atau penyetaraan biasa seperti ini. Setelah itu baru Anda masuk ke stoikiometrinya. Nah, stoikiometri sebenarnya lebih ke penentuan secara kuantitatif, ya. Kuantitatif bisa berdasarkan massa atau mol atau jumlah partikel atau apa yang bisa kita sebut jumlah atom atau jumlah molekul dari suatu senyawa dari persamaan reaksi yang sudah setara. Jadi misalnya kita mau cari di sini misalnya ada molnya, kita mau cari mol di sini. Nah, itu secara kuantitatif kita bisa menghitungnya dari perbandingan koefisien yang pastinya berasal dari penyetaraan reaksi. Jadi untuk stoikiometri sendiri, kita harus menulis persamaan reaksi kimia yang terlebih dahulu yang sudah setara, kemudian konversi jumlah zat yang diketahui ke dalam mol. Jadi kalau misalnya yang diketahui massa atau jumlah atom atau jumlah molekul dari suatu senyawa atau suatu unsur di reaktan maupun di produk, Anda harus mengkonversi jumlahnya tersebut ke dalam mol. Setelah itu baru bandingkan dengan koefisien dari penyetaraan reaksi untuk mencari mol zat yang dicari. Setelah dapat molnya, baru Anda konversi menjadi satuan yang diinginkan, misalnya massa, ya, atau jumlah molekul, ya, atau jumlah atom, ya, dari pertanyaan yang diminta. Contoh sederhana, misalnya ada persamaan reaksi seperti ini, penyetaraannya seperti ini. Ada alkohol dibakar menghasilkan CO2 dan H2O. Di sini diketahui 209 gram metanol digunakan dalam reaksi pembakaran. Berapa massa air yang terbentuk? Nah, di sini Anda sesuai dengan tahapnya ini, Anda rubah dulu massanya tersebut ke dalam berapa mol. Massa 1 molnya ini kan untuk C3OH 32 gram, ya. Rubah dulu dia berapa molnya, pastikan lebih dari 1 mol, ya. Karena 1 mol aja 32 gram, berarti kalau 209 gram ada berapa mol. Nah, setelah itu bandingkan koefisien, karena perbandingan koefisiennya perbandingan jumlah mol dalam suatu penyetaraan reaksi. Nah, di sini Anda mau cari 4 mol H2O, massa H2O. Berarti 4 mol H2O dari 2 mol CH3OH, ada yang bereaksi. Kemudian setelah itu Anda kalikan dengan massa 1 mol H2O. Massa 1 mol H2O 18 gram. Ya. Kalau di SMA Anda rubah dulu kan ini ke mol, kemudian bandingkan koefisien. Ada 3 tahap, ya. Kemudian dikalikan dengan massanya H2O 1 mol ini. Ya, sama saja seperti ini. Langsung kita dapat gram H2O nya berapa. Nah, ini kita dapat 235 gram H2O. Seperti ini. Ini kalau salah satu reaktan atau produk, biasanya reaktan yang diketahui kuantitasnya berapa. Nah, kalau kedua reaksi diketahui kuantitasnya,
berarti ada yang bereaksi, ada yang sisa. Nah, reaksi yang sisa itu disebut reaksi berlebih. Reaksi yang habis itu namanya reaksi pembatas. Ya. Dalam reaksi pembatas, seluruh komponen reaksinya itu dipakai untuk menghasilkan produk. Dan di SMA kita pasti selalu membuat ada kondisi mula-mula, bereaksi, dan sisa. Nah, yang sisa nanti itu akan menjadi produk yang berlebih. Jadi kalau Anda lihat di sini, ini sebelum reaksi, ini setelah bereaksi sempurna, akan ada yang bersisa dan akan ada yang habis. Misalnya NO ini adalah yang bereaksinya, kemudian ada O2 di sini diilustrasikan secara molekul. Nah, setelah bereaksi sempurna O2-nya bersisa, sehingga kita sebut reaksi berlebih, dan NO-nya habis sebagai reaksi pembatas. Contoh misalnya ada soal seperti ini, ada reaksi yang sudah setara, Al direaksikan dengan Fe2O3, kemudian jadi Al2O3 dan Fe. Diketahui misalnya 124 gram Al, kemudian 601 gram Fe2O3. Ya. Berapa massa Al2O3 yang terbentuk? Kalau di SMA, Anda menggunakannya seperti ini. Mula-mula bereaksi sisa kan? Jadi Anda rubah dulu ke molnya masing-masing. 4,59, 3,75 ya. Kemudian kalikan dengan koefisien. Ini 2 kali koefisien Al dibagi 1 Fe2O3 ya, 3,75. Sini Anda akan dapat lebih ya, mol dari Al sendiri, karena Al yang bereaksi dengan Fe2O3 itu lebih besar kebutuhannya daripada yang tersedia di awal, sehingga Al-nya 4,59 mol Al ini akan habis kan? Habis bereaksi. Nah, kalau yang ini Anda dapat 3,75 mol Fe2O3 ya. Kemudian berapa mol yang bereaksi dengan Al? Itu sekitar 2,295. Artinya yang dibutuhkan untuk bereaksi dengan Al hanya 2,295 dari 3,75, sehingga Fe2O3-nya bersisa. Kemudian mol yang paling kecil ini Anda cari untuk mencari mol yang ada di produk. Oke, kemudian Anda kalikan dengan massa molarnya Al2O3 sehingga Anda dapat 234 gram Al2O3. Ini Anda lakukan selama di SMA kan ya. Tapi penulisan mula-mula bereaksi sisa ini akan sering dipakai di kuliah, karena ini lebih mengilustrasikan berapa kondisi yang bereaksi, berapa kondisi yang sisa, berapa kondisi awal ya, seperti itu. Sehingga ini lebih jelas menjabarkan memang berapa kebutuhan yang bereaksi dalam suatu persamaan reaksi yang sudah setara seperti ini, dan berapa yang ada di awal sebelum dia bereaksi. Oke. Nah, ada cara lain sebenarnya dalam menentukan reaksi pembatas ini, tapi cara ini tidak menjelaskan secara gamblang mana mula-mula, mana bereaksi, mana sisa, tapi hanya perbandingan dari jumlah awal dan jumlah yang bereaksi. Di situ kita juga bisa menentukan dia mana yang bersisa, mana yang habis. Contoh, misalnya ada 124 gram logam Al. Di sini ada 124 gram logam Al. Kita konversi dulu ke molnya.
Kemudian kita kalikan dengan koefisien Fe2O3 yang bereaksi dengan AL per 2 ya. Nah, di sini kita akan dapat berapa mol Fe2O3 yang bereaksi dengan 124 gram AL. Nah, setelah itu kita kalikan dengan massa 1 molnya, sehingga kita bisa dapat 367 gram Fe2O3 yang bereaksi dengan 124 gram AL. Nah, kalau kita lihat awal Fe2O3 diberikan adalah 601 gram, sehingga yang bereaksi hanya 367. Nah, dari sini kita bisa lihat 601 yang awal ya, yang dibutuhkan hanya 367 untuk bereaksi dengan 124 gram AL. Artinya Fe2O3 akan bersisa. Anda dapat 1, dia bersisa, pasti AL akan menjadi reaksi pembatas, akan habis. Jadi dengan konsep ini lebih melihat mana yang habis, mana yang sisa secara cepat, karena pilihannya kan cuma 2. Salah satunya pasti habis, salah satunya pasti sisa. Nah, kalau kita sudah dapat 1 bersisa, pasti satunya akan habis. Coba kita buktikan. Kita pakai 600 gram Fe2O3, kita rubah ke molnya, kemudian kita kalikan dengan mol AL yang dibutuhkan, koefisien AL yang dibutuhkan dibagi 1 mol Fe2O3 dikali massa AL dalam 1 molnya. Kita dapat 202,8 gram AL. Dari 600 gram Fe2O3 tadi yang untuk bereaksi dengan AL, 2 mol AL ya dalam suatu persamaan reaksi, ternyata perlu 202,8 gram AL. Jumlah awal AL tadi 124 gram. Sedangkan AL yang dibutuhkan 202,8 gram. Jadi tidak mungkin bersisa. Habis kan? Saya punya 124 yang kepake 202. Pasti 124 ini akan habis semua. Ya. Maka AL akan habis dan menjadi reaksi pembatas. Itu poin pertama yang Anda harus mengerti mengenai berapa yang dibutuhkan, berapa yang habis, berapa yang bersisa dari yang awal. Nah, kalau misalnya yang diketahui bukan massa tapi mol, ya Anda cukup membandingkan berapa mol dengan koefisien, Anda dapat mol. Bandingkan mol awal dengan mol yang bereaksi. Itu juga bisa menginterpretasikan dia bersisa atau habis. Ya. Setelah itu, gunakan reaksi pembatas atau reaksi yang menjadi reaksi pembatas, massanya atau molnya atau yang diketahui itu sebagai acuan untuk mendapatkan mol atau massa yang ada di produk. Nah, di sini kita menggunakan AL karena AL semuanya, karena asumsinya semua AL akan menjadi produk kan, karena habis bereaksi. Sehingga AL-nya ini kita rubah ke molnya, kemudian kita kalikan koefisien dengan produk. Mol kita butuh Al2O3 1 mol dari 2 mol AL yang bereaksi. Kemudian kita kali massanya 120 gram, massa 1 mol Al2O3, sehingga kita dapat 234 gram Al2O3. Ya, kemungkinan besar yang akan Anda dapatkan tidak terlalu mirip ya dari yang cara di SMA MBS. Kenapa? Karena ada pembulatan biasanya. Anda dapat ini, kemudian Anda kurangi, ada lagi pembulatan dari tahap-tahap perkalian. Kalau yang ini tahapnya langsung satu, jadi Anda langsung mendapatkan hasilnya. Jadi bisa saja dengan cara ini Anda bisa dapat 234,1 atau 2, mungkin kalau yang ini Anda dapat 234,4. Jadi ada perbedaan dari desimalnya ya. Tapi tidak jauh berbeda. Nah, di sini massa yang tadi Anda bandingkan adalah massa yang Anda dapatkan di sini sebenarnya yang bereaksi. Ya.
Kalau yang ini, kalau mula-mula bereaksi sisa kan dari molnya ya, di molnya Anda bisa tahu. Tapi kalau yang ini sama saja, Anda dapatkan massa yang Anda dapatkan yang bereaksi di sini adalah massa dari mol ini, gitu ya, atau mol yang bereaksi di sini. Sama saja sebenarnya, cuman lebih efektif menentukan mana yang bereaksi, mana yang sisa. Kemudian langsung mendapatkan massa produk yang dihasilkan. Contoh soal misalnya ada reaksi seperti ini, ada massa molarnya masing-masing, ya, ada MR-nya masing-masing. Di sini ada 8,51 gram C25SA, kemudian 22,4 gram O2. Anda mau ambil dari mana terserah. Anda mau ambil dari 8,51 gram C25SA atau 22,4 gram O2. Dan Anda bandingkan massa yang dibutuhkan untuk bereaksi dengan reaksi yang lain, bandingkan dengan yang massa yang di awal. Nah, di sini Anda dapat 8,77 gram. Dari mana? Kalau Anda menggunakan MBS, silahkan mula-mula bereaksi sisa, atau kalau menggunakan ini, Anda misalnya ambil 8,51 gram C25SA, kemudian dibagi massa 1 molnya, kemudian perbandingan koefisien yang dibutuhkan, berapa massa yang dibutuhkan dari untuk O2, 9 mol O2 dibagi 2 mol C25SA kali 32 gram O2 per 1 mol O2. Di massa 1 molnya Anda dapat massa O2 nya sekitar 19,7 gram O2 yang dibutuhkan dari 8,51 gram C25SA untuk bereaksi. Sehingga kalau kita lihat awalnya 22,4 gram O2, yang dibutuhkan 19,7, berarti O2 akan bersisa dan C25SA menjadi reaksi pembatas, limiting agent namanya. Reaksi pembatas namanya limiting agent. Sehingga massa dari C25SA kita pakai untuk mencari massa di SO2, massa SO2 yang diminta ya. Dibagi dengan molnya, dengan massa 1 molnya, kalikan koefisien 2 mol, di sini 2 mol, kali massa SO2. Yang kita dapat 8,77 gram SO2. Kalau pakai mula-mula bereaksi sisa mungkin dapatnya ada 8,6 atau 8, ya beda 0, sih memang. Ya karena pembulatan tadi. Jadi dari pembulatan dari prosesnya, jadi kita dapat 8,77 gram SO2 ya, terbentuk. Contoh lain misalnya ada 18,1 gram NH3 bereaksi dengan 90,4 gram CuO. Di sini massa molarnya ada, reaksinya sudah setara gitu ya. Ya. Jadi Anda kalau salah menyetarain, ya salah semua gitu. Paling poinnya cuma 1 gitu ya dari 10 misalnya, atau dari 20 kalau di ujian. Nah, misalnya di sini ada pilihan yang mana Anda mau pakai massa yang mana? Massa yang ini 18,1 boleh. Ini jawabannya sudah ada 72,2. Ini 18,1 gram NH3 Anda rubah ke mol, kemudian bandingkan koefisien dengan reaksi yang lain yaitu CuO 3/2, 3 mol per 2 mol NH3. Kemudian kali massa 1 molnya untuk CuO, Anda dapat massa CuO 127 gram yang dibutuhkan untuk bereaksi dengan NH3. 18,1 gram NH3. Awalnya CuO ada 90,4 yang bereaksi 127 gram CuO. Ya, berarti dia CuO-nya habis. Dipakai semua. NH3-nya bersisa. Dapat 1 sisa, dapat 1 habis, pasti yang lainnya pasti ya bersisa atau habis gitu ya. Kemudian massa CuO-nya kita pakai untuk menentukan massa di produk. Bagi dengan massa molarnya, kemudian dikalikan dengan koefisien di produk yang diminta, kemudian dibagi dengan mol dari CuO sebagai reaksi pembatas. Ini kali massa Cu dalam 1 molnya, kita dapat 72,2 gram Cu yang terbentuk. Nah, massa yang Anda dapatkan ini adalah massa teoritis.
masa hasil perhitungan yang sebenarnya dalam suatu reaksi. Namun biasanya kalau dalam percobaan kita mau lakukan secara eksperimen, biasanya tidak kita tidak dapat 72,2 gram pas, mungkin bisa lebih, bisa kurang. Oleh karena itu ada parameter dalam menentukan persen recovery atau persen hasil reaksi atau persen yield yang didapatkan, produk yang didapatkan dari hasil reaksi ini dengan membandingkan dari bersama reaksi ini dengan membandingkan hasil yang didapatkan dari eksperimen atau yang diperoleh dari eksperimen dengan hasil yang kita hitung secara teoritis. Itu kita sebut sebagai persen hasil. Persen hasil kita dapat dari hasil nyata dibagi hasil teoritis dikali 100%. Jadi kalau misalnya persen hasilnya 80%, artinya kan hasil nyatanya lebih sedikit ya dapatkan daripada hasil teoritis. Kalau lebih dari 100%, berarti hasil nyatanya lebih banyak daripada hasil teoritis. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Kalau kurang dari 100%, berarti ada produk yang seharusnya dihasilkan itu mungkin hilang. Kita mau ambil CU misalnya, mungkin produknya ada yang hilang, mungkin dari pemanasan atau penyiapan, ada yang kurang, ada yang terbuang gitu ya, sehingga tidak maksimal mendapatkan massa CU misalnya 72,2 gram ini. Jadi bisa saja massa yang diperoleh lebih kurang dari 72,2 gram ini. Kalau di atas 100%, berarti ada pengotor, berarti ada logam lain atau pengotor lain, ya. Kan kita dapat massa kan itu dari nimbang, produk yang dihasilkan dari penimbangan. Kalau hasil di sini kan semuanya menguap ya, N2A2O. Jadi yang terbentuk padatan pasti hanya CU saja. Sehingga yang kita timbang dari eksperimen adalah massa semuanya diharapkan adalah CU semua. Ya. Nanti kalau kalian di jurusan ditambah mau ya, misalnya Anda mereaksikan ini untuk mendapatkan CU. Ini kan salah satu reaksi untuk mendapatkan CU yang murni, tembaga murni. Ya, bagaimana kita bisa dapat tembaga itu murni atau tidak? Ya kita hitung dari reaksinya. Itu reaksinya, kita dapat sebenarnya teoritisnya seperti ini Pak. Anda melaporkan misalnya kemurnian logam CU ini dari kita bisa dapatkan dari reaksi ini bagaimana. Anda lapor misalnya, saya dapat 72,2 gram yang teoritisnya. Tapi secara eksperimen, saya reaksikan CuO dengan NH3, saya dapatnya hanya 90 gram. Berarti kita harus cek kemurniannya kan ya. Ya. Berarti CU yang kita dapatkan melebihi dari yang seharusnya kita dapatkan. Nah, itu aplikasi nanti di dunia kerja kalian. Di jurusan yang berkaitan dengan logam ya. Atau senyawa-senyawa yang memang membutuhkan berapa hasil atau berapa produk yang dihasilkan dari hasil reaksi, baik pembandingan dari hasil nyata bagi hasil teoritis ya. Berarti kalau di atas 100% berarti banyak pengotor, di bawah 100% berarti banyak yang terbuang ya. Kemudian contoh misalnya ada urea dan air dapat dihasilkan dengan reaksi antara gas amonia dengan karbon dioksida. Ini mana yang bereaksi? Reaksinya adalah NH3 dan CO2 kan. Nah, produknya COO NH2 2 kali H2O. Ya. Nah, sudah setara nggak ininya? Reaksinya. Kalau kita lihat di sini reaksinya NH3 tambah CO2 menghasilkan NHCO NH2 2 kali plus air. Ya. Ini coba dulu urea sama nggak ya? Rumusnya sama. Nah, di sini ada 47,7 gram urea terbentuk per mol. Berarti kita dapat
47,7 gram urea ini adalah per molnya, berarti untuk 1 mol CO2. Jadi kok dari reaksi koefisien mol CO2 nya harusnya untuk 1 kan ya, untuk 1 mol CO2. Jadi harus dilihat reaksinya dulu. Saya lihat. Nah, 47,7 gram urea ini adalah massa apa? Massa hasil nyata ya. Hasil nyata. Sehingga bagaimana menentukannya hasil teoritis, hasil nyata, dan persen hasil? Nah, kita lihat di sini untuk 1 mol CO2 kita butuh 1 mol CONA urea. Perbandingannya 1:1. Kemudian kali massa urea 1 molnya kita dapat 60,1 gram urea. Jadi pasti tuliskan dulu persamaan reaksinya. Ini NH3 tambah CO2 menghasilkan CONH2 2 kali plus H2O. Ya, di sini O-nya 2, C-nya 1, N-nya 2, berarti 2NH3 ya. Kemudian 6. Ya, kalau kita lihat, kalau kita setarakan reaksinya kan NH3 ditambah CO2 menghasilkan CONH2 2 kali plus H2O. Ya. Menyetarakannya NH3-nya 2 mol, yang lainnya 1 mol semua. Jadi NH3 plus CO2 menghasilkan CONH2 2 kali plus H2O. Setaranya kita kalikan NH3 2, berarti dia butuh 2 NH3 untuk bereaksi. Reaksi pembuatan urea ini sebenarnya adalah reaksi umum ya, dan masyarakat juga sebenarnya bisa tahu dalam membuat urea ya, dengan gas amonia yang biasanya dari bakteri nitrifikasi, kemudian dari sampah-sampah ya, sampah organik, kemudian tinggal dikubur CO2, kemudian jadi pupuk urea dan air ya. Kemudian kita bisa cari persen hasilnya. Ini karena perbandingan CO2 dengan CONH2 2 kali dalam reaksi pembentukan urea itu 1:1 ya, sehingga kita bisa dapat massa urea 60,1 gram. Bandingkan massa teoritis dan massa yang diperoleh, kita dapat 79,4%. Apa yang artinya? Massa urea yang terbentuk masih di bawah 100%, kemungkinan urea ada yang terbuang atau belum maksimal menghasilkan 100% urea dari reaksi tersebut, dari 47,7 gram urea yang dihasilkan. Contoh lain misalnya berapa gram NO yang dihasilkan dalam reaksi 3 mol NH3 dan 4 mol O2 dari reaksi ini misalnya. Kalau mol berarti Anda tinggal mengalihkan koefisien yang diminta dari reaksinya ya. Ini NH3 3 mol kali 5 per 2 mol O2 per 2 mol NH3 kalian dapat 3,75 mol O2. 3,75 mol O2 yang dibutuhkan untuk bereaksi dengan NH3, sedangkan O2 awalnya adalah 4 mol. Berarti O2 nya bersisa ya. Kemudian 4 mol O2 kali 2 mol NH3, kemudian 5 per 2 mol O2 yang kita dapat 3,2 mol NH3 yang awalnya 3 mol NH3. Sehingga di sini kita bisa sebut O2-nya bersisa dan NH3-nya habis. Nah, mol NH3 kita pakai untuk mencari mol massa NO ya. Bandingkan koefisien NO dengan NH3, kemudian kita kalikan dengan massa NO, kita dapat 90 gram NO. Nah, ini kalau kita tidak berawal dari massa, kita berawal dari mol saja, kita bandingkan mol awal dan mol yang bereaksi. Ya.
Ini kalian coba saja di rumah, sama saja. Ini saya sudah ada jawabannya 3,27 gram. Kalau ini saya belum cari molnya ya, untuk latihan kalian saja. Itu saja, terima kasih.